Seorang wanita bernama Siti Aisyah. Suatu hari, permasalahan ini bermula dari Siti Aisyah yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian, pekerjaan Halo Siti, dengar-dengar kemarin kamu lagi butuh kerjaan ya? Kebetulan nih, aku ada kerjaan, tapi jadi pemeran di acara training TV gitu. Nah, nanti disiarinnya di TV Malaysia. Jadi teman-teman kamu gak akan ada yang tahu. Bayarannya juga lumayan loh. Jadi gimana Siti? Kamu tertarik sama kerjaannya? Iya kak, aku mau. Lumayan banget itu. Setelah mendapatkan tawaran tersebut, Siti memutuskan untuk mengambil tawaran. Akhirnya, Siti Aisyah mengabari keluarganya sebelum dia berangkat. Halo, ini Siti. Iya Bu, ini aku. Bu, doain kakak ya. Kakak dapat tawaran kerja di Malaysia. Doain ya Bu, semoga pekerjaannya lancar. Iya nak, ibu doakan yang terbaik untukmu. Kalau ada apa-apa, kabarin ibu langsung ya. Ingat, jaga diri baik-baik ya nak. Siti pun langsung terbang dari Indonesia ke Malaysia. Dan akhirnya Siti memutuskan untuk tinggal sementara di Malaysia. Sesampainya di Malaysia, Siti bertemu dengan James, yang mengaku sebagai prosedur acara televisi prank yang akan dibintangi Siti. Perkenalan singkat antara Siti dengan James membuat Siti yakin untuk melanjutkan proyek ini. Di sana kemudian Siti diajak untuk bertemu dan ngopi di suatu tempat kopi di Kuala Lumpur, di mana mereka berdua dengan intens menjelaskan mengenai rencana kontrak pekerjaan tersebut. Jadi saya punya tugas buat kamu Siti. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, saya tertarik sama kamu buat ngelakuin cara reality show yang saya buat. Di sini kamu tugasnya cuma ngeprank di tempat umum. Di mana kamu nanti ngepranknya ngolesin baby oil sama lotion ke orang yang sudah saya tunjuk. Nanti kontraknya 7 hari, bayarannya 1,5. Bisa naik kalau view videonya juga naik. Gimana? Baik Pak, aku tertarik untuk penawaran ini. Kebetulan aku butuh uang untuk keluargaku. Oke, besok kamu 9 dulu ya. Kamu di bandara langsung olesin sapu tangan ke muka orang, terus kamu langsung pergi. Tibalah suatu hari di mana Siti berjalan dan mengoleskan lotion ke muka orang di stasiun. Jalan dengan lancar. Video pun banyak digemari orang. Dan tibalah di hari ke-7, di mana Siti melakukan aksinya di Bandara Internasional Kuala Lumpur atas arahan dari James. Untuk memulai aksinya, James memperkenalkan Siti kepada 2 orang. Siti, untuk hari ini kamu nanti saya tugaskan di Bandara Internasional Kuala Lumpur ya. Untuk hari ini ada partner dari Vietnam yang bernama Hyun Ji Hong dan Cheng. Itu dia ya orang yang mau saya kenalin. Akhirnya, Siti Aisyah bertemu dengan John T. Hong dan Cheng. Kamu lihat di situ, itu orang yang akan jadi target kita. Tapi di sini kebetulan lagi rame banget nih ya kayak kemarin-kemarin. Targetnya cuma dia doang kok. Kalau misal kamu bisa memberi yang terbaik, pasti kamu bakal dapat bonus yang gede dari bos Jack. Kamu yakin ini cuma prank? Aku takut dia marah. Ceng bilang ini hanya sebuah lulusan profesi biasa. Udah lakuin aja, nanti jadi kita tak lagi gede. Cepet, ini waktunya, cepet.
sih petugas bandaranya. Aduh. Bagaimana Bapak, ada yang bisa saya bantu? Aduh, bagaimana sih Bu dengan keamanan di bandara ini? Masa saya lagi nunggu ada yang ngolesin cairan ke muka saya Ibu? Baik Bapak bisa ikut saya untuk mengisi identitas dulu. Baik Bapak, untuk mengisi informasi dari kami pihak bandara, boleh Kakak meminta nama Bapak? Boleh, nama saya Kim Chow. Baik Bapak, untuk saat ini kami hanya bisa meminta Bapak untuk menunggu sebentar ya Pak. Baik, Baik Bapak, boleh ikut saya? boleh. Setelah beberapa saat kemudian, merasa lemas dan petugas bandara membawa Kim Jong-nam ke pusat medis yang ada di bandara. Dokter langsung mengecek dan terbukti kondisi lebih parah. Kemudian, petugas bandara menanyakan keadaan Kim Jong-nam kepada dokter. Gimana keadaan pasien? Keadaan pasien sudah tidak bisa ditolong gitu, karena tadi saya sudah mengecek tanda vital dan juga tanda-tanda pernapasannya, dan juga detak jantungnya sudah tidak ada lagi detak jantungnya gitu. Dan dengan berat hati kami menyatakan bahwasanya pasien telah meninggal dunia. Kim Jong-nam dinyatakan meninggal oleh pihak dokter yang bertugas di rumah sakit internasional tersebut. Setelah beberapa kemudian, muncullah hasil otopsi dari Kim Jong-nam. Sebab kematiannya yaitu serangan jantung karena cairan kimia yang sangat berbahaya. Setelah pengecekan CCTV, polisi mengetahui bahwa pelakunya yaitu Siti dan Don Ting Hao. Dia ditangkap polisi di sebuah tempat yang tidak jauh dari kota Kuala Lumpur. Akhirnya, mereka diinterogasi dan di kantor kepolisian Kuala Lumpur. Benar, kamu Siti Aisyah? Iya benar, saya Siti Aisyah. Tanggal 13 Februari 2017, kamu di mana? Loh, Bapak kenapa tanya aktivitas saya? Saya salah apa? Kamu itu habis membunuh putra pertama dari keluarga Kim Jong Il dengan reaksi mematikan. Tahu kamu? Saya itu datang ke Malaysia hanya untuk membintangi film prank dengan mengoleskan baby oil. Di luar itu saya nggak tahu apa-apa. Coba tanya ke teman saya. Iya Pak, saya memberi kami sebuah botol. Nah, saya bilang pada isi cairan itu cuma hanya isi cairan biasa saja. Kemudian Siti meminta bantuan kepada Kedutaan Besar Indonesia agar datang ke Malaysia, dan kemudian Kedutaan Besar merespon baik. Setelah itu memohon bantuan kepada Perdana Menteri Malaysia untuk memberikan keringanan kepada Siti Aisyah. Oh, terawis gue. Assalamualaikum Pak. Jadi saya tuh datang ke sini tuh untuk memberikan suatu keadilan bagi salah satu rakyat saya Pak. Di mana pada kemarin waktu bulan kemarin rakyat saya tuh di sini difitnah karena telah terjadinya suatu pembunuhan kepada kakak ipar dari Kim Jong Un. Yang dimana akibat itu warga negara saya malah dihukum mati Pak gitu. Dan saya tidak menerima akibat permasalahan itu karena di dalam waktu itu penyidikan dan juga barang bukti masih kurang, dan berdasarkan barang bukti dan juga keterangan dari tersangka si Siti Aisyah itu bahwasanya Siti Aisyah diperintah oleh salah seorang yang bernama James yang merupakan warga negara Bapak. Dan saya menuntut kepada Bapak untuk menyelesaikan kasus ini kembali dan membukanya kembali di Mahkamah Internasional Kuala Lumpur. Jadi bagaimana Bapak dengan tanggapan Bapak ini? Saya sangat tidak senang sekali dengan keputusan ini karena ini sangat memberatkan bagi rakyat saya. Ya, baik Pak. Mengenai permasalahan tersebut tentunya sudah final di pengadilan. Tapi dari kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak untuk melakukan investigasi kembali dalam kasus ini. Dan saya harap Bapak lebih bersabar lagi dalam kasus ini.
Sidang putusan mengenai perkara saudara Siti Aisyah dan Daun Tihang, bahwasanya berdasarkan fakta dan juga barang bukti yang dikumpulkan mengenai tuduhan pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya Kim Jong-nam atau saudara dari Kim Jong-un, berdasarkan hukum yang berlaku di Malaysia, maka majelis hakim memberikan hukuman kepada saudara tersebut, yaitu dengan hukuman mati. Meski dakwaan pembunuhan terhadap Siti Aisyah dicabut pada tahun 2019 dan ia dibebaskan dengan alasan bahwa ia hanyalah korban manipulasi pihak tertentu, perdebatan hukum tidak berakhir di ranah pidana. Gugatan perdata yang diajukan oleh keluarga Kim Jong-nam menyoroti pertanggungjawaban atas kerugian imaterial dan material yang dialami oleh keluarga korban. Gugatan ini berfokus pada pertanyaan apakah tindakan para terdakwa meskipun tanpa niat jahat tetap menimbulkan tanggung jawab hukum secara perdata. Sidang ini juga mengangkat isu penting tentang perlindungan individu yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam skenario yang melibatkan kejahatan internasional. Kasus ini menjadi presiden penting dalam hukum perdata internasional, terutama dalam mengidentifikasi tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang melibatkan aktor-aktor lintas negara.